Oke, kita mulai ya. Tanaman yang satu ini, lidah mertua atau mungkin Anda lebih kenal sebagai snake plant, kayaknya ada di mana-mana deh, di sudut kantor, di ruang tamu teman, bahkan mungkin di rumah Anda sendiri. Tapi pernah kepikiran nggak, apa sih cerita di balik tanaman ini? Pasti jawabannya iya kan? Tanaman ini tuh saking umumnya sampai kita sering nggak begitu merhatiin lagi. Padahal, di balik penampilan yang kelihatan simpel, ada banyak banget hal menarik yang tersembunyi. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas semua rahasianya. Oke, biar kita benar-benar kenal sama tanaman ini, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita akan lihat lebih dekat lagi. Apa sih yang bikin dia begitu ikonik? Nah, ini dia intinya. Simpel banget kan? Daunnya itu loh, keras, tegak lurus ke atas, terus ujungnya runcing. Karakter fisik inilah yang ngasih dia kesan yang kuat dan bisa dibilang arsitektural. Sekarang, kita lihat lebih dalam lagi. Soalnya, ini bukan sekedar tanaman hijau biasa. Percaya deh, variasi warna dan coraknya tuh banyak banget dan bisa bikin kaget. Nah, ini nih yang bikin seru. Coba lihat yang ini. Warnanya itu bukan cuma ijo, tapi ijo keabu-abuan yang kalem banget. Hampir kayak warna sage gitu. Kelihatan modern dan menenangkan ya. Terus, ada juga yang warnanya kayak gini. Hijau muda yang seger banget. Rasanya kayak bawa suasana alam masuk ke dalam rumah kan. Bisa bikin sudut ruang yang gelap jadi lebih cerah. Variasinya belum selesai sampai di situ. Ada juga spesies yang warnanya kombinasi hijau tua sama pinggiran kuning yang nyala banget. Kontrasnya ini benar-benar bikin bentuk daunnya yang tajam jadi makin kelihatan. Dan ini nih, mungkin yang paling dramatis dari semuanya. Ada yang warnanya kuning pucat, putih, campur hijau. Coba deh perhatiin pola garis-garis horizontalnya. Tiap daun itu kayak lukisan abstrak alami yang unik banget. Nah, bentuknya ini yang bikin dia kelihatan berkelas. Daunnya nggak lemas atau layu, tapi kokoh, tegas. Makanya cocok banget buat dekorasi yang simple dan modern. Keren! Kita kan sering mikir, lidah mertua ya gitu-gitu aja. Ternyata kita salah besar. Tanaman ini tuh punya keluarga yang super besar dan beragam, jauh lebih dari yang kita bayangkan. Jadi gampangnya ada dua tipe utama. Ada yang daunnya panjang, bisa tumbuh tinggi, cocok banget ditaruh di lantai. Terus ada yang versi mininya, yang daunnya pendek. Ini lucu banget buat di meja atau rak. Fleksibel kan? Bisa pas di mana aja. Dan ini dia gongnya. Siap? Ternyata ada sekitar 70 spesies lidah mertua yang beda-beda. Wow! Sebagian asli dari alam, sebagian lagi hasil kawin silang buatan manusia. Gila ya, keluarganya rame banget. Sering heran gak sih, kenapa tanaman ini bandel banget, susah matinya? Nah, itu bukan kebetulan, itu kekuatan supernya dia. Yuk, kita bongkar rahasianya. Jadi gini ceritanya, tanaman ini tuh ibarat unta di dunia tumbuhan. Dia bisa nyimpen cadangan air di badannya, terutama di daunnya yang tebal itu. Artinya, kita nggak perlu sering-sering siram, dia bisa ngurus diri sendiri. Pahlawan banget kan buat kita yang suka lupa atau sibuk? Udah cakep, gampang diurus, ternyata lidah mertua masih punya hadiah lain buat kita. Manfaat-manfaat yang mungkin nggak pernah kita sangka-sangka. Coba lihat deh daftarnya. Oke, buat dekorasi udah pasti cantik. Tapi lebih dari itu, dia juga pembersih udara alami loh. Bahkan secara tradisional, tanaman ini juga dipakai buat pengobatan. Dari wasir, diabetes, sampai buat kesehatan rambut. Wah, multitalenta banget ya. Jadi lain kali kalau lihat lidah mertua di pojokan, coba deh ingat semua ini. Dia bukan cuma pajangan. Dia itu makhluk hidup yang kompleks, punya keluarga besar, punya kekuatan super, dan punya banyak hadiah tersembunyi. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira cerita apa lagi ya yang ada di benda-benda sekitar kita yang selama ini kita anggap biasa aja.